Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ajat Sudrajat selaku pengampu mata kuliah Pancasila. Yang terhormat kepada teman-teman semua. Ya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Bayina Janisa Sabrina, terus ada Dipa, yang ketiga ada Fitri, yang keempat ada Hasna Depi, yang kelima ada Neng Vivi Rawayu, yang keenam ada Via Sofiani, dan yang terakhir ada saya sendiri, Tita Mustika Sari. Sanksi berat menanti polisi berinisial Bribda RB, pacar dari NWR 23 tahun, mahasiswa asal Mojokerto yang bunuh diri di sebelah makam ayahnya pada Kamis 2 Desember 2021. RB setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus aborsi itu kini terancam dipecat dengan tidak hormat dari anggota Polri. Tak hanya pemberhentian dengan tidak hormat, PDTH dari institusi kepolisian, hukuman penjara juga menantinya. RB disinyalir sudah 2 kali menggugurkan janin buah perbuatan terlarangnya dengan mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Malang itu. Untuk yang kode etik itu, PTDH itu yang paling berat, kata Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo dalam konferensi pers di Mapolres Mojokerto Sabtu 4 Desember 2021 malam. Brigjen Slamet menyebutkan ada 2 produk hukum yang bakal dikenakan terhadap Bribda RB, yakni Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik. RB akan dijerat dengan pasal 7 dan pasal 11. Sementara secara pidana umum, polisi bakal menerapkan atau pasal 348 KUHP Junetto 55 KUHP. Kita akan menerapkan pasal-pasal ini terhadap siapapun anggota yang melakukan pelanggaran. Kita tidak pandang bulu ketika ada satu pelanggaran, siapapun yang melakukan pelanggaran, jelas Wakapolda. Sejauh ini, Bribda RB sudah diamankan dan dalam proses pemeriksaan. Pihaknya masih akan terus menggali keterangan dan kemungkinan-kemungkinan lain untuk mengungkap penyebab mahasiswi semester akhir ini nekat bunuh diri. Sebab menyeruak kabar NWR mengalami depresi lantaran ada kaitannya dengan hubungan asmaranya dengan Bribda RB. Sebelumnya, insiden bunuh diri yang dilakukan NWR, mahasiswa asal Mojokerto, membuka fakta baru. RB, oknum polisi berpangkat Bribda yang tak lain merupakan kekasih mahasiswi berusia 23 tahun itu, kini ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini setelah polisi mendalami peristiwa tersebut. Dalam penyelidikan, polisi menemukan fakta jika RB dan NWR sudah melakukan aborsi janin hasil hubungan keduanya. Bahkan sejauh ini sudah 2 kali menggugurkan kandungannya. Berkaitan nilai Pancasila, kejadian ini sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, khususnya sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini diharapkan masyarakat bisa hidup dengan adil dan sesuai dengan hakikat manusia. Namun kenyataannya tidak. Kasus di atas menggambarkan pertentangan sila kedua di mana seorang mahasiswi asal Malang yang dihamili oleh seorang Bribda yang bernama Randy Bagus. NWR mengakhiri di hidupnya dengan bunuh diri karena pihak keluarga Bribda Randy Bagus menyuruh NWR melakukan aborsi karena tidak mau karir anaknya hancur akibat perbuatannya sendiri yang mungkin mengakibatkan NWR depresi sehingga melakukan bunuh diri di dekat makam ayahnya. Seharusnya pihak keluarga laki-laki melakukan sesuatu, bukan malah menyudutkan perempuan. Perilaku kekerasan pada hubungan berpacaran merupakan perilaku yang belum pantas dilakukan oleh para remaja. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan asertif, para korban dapat menyatakan secara tegas apa yang mereka rasakan. Tanpa ada tekanan dari pihak lain, secara korban mampu bertingkah laku secara tepat dan adaptif tanpa harus menyakiti perasaan orang lain.
meninggalkan perilaku yang cenderung negatif yang dapat membahayakan keselamatan dirinya, dan mampu memperoleh imbalan sosial sehingga seorang korban kekerasan seksual mampu mendapatkan kembali kesejahteraan dalam. Dengan begitu, dari berbagai penemuan kasus kekerasan seksual, maka implikasi bagi ilmu pengetahuan yaitu dalam menganalisis siapa yang salah dalam kekerasan seksual, tidak boleh dilihat hanya dari satu sisi, baik laki-laki maupun perempuan saja, tetapi harus dilihat juga dari kedua-duanya serta penggunaan pelatihan asertif dalam diterapkan oleh pekerja sosial dalam menangani korban kekerasan seksual dengan metode yang digunakan untuk membuat korban menjadi lebih terbuka. Adapun penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan perempuan korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan karena adanya stigma buruk dari masyarakat yang menganggap bahwa mereka adalah perempuan yang tidak baik, dan meningkatkan keberanian mereka untuk melapor guna mendapatkan suatu keadilan, serta mengurangi kasus kekerasan seksual melalui pilihan asertif. Yang C, dampak dari kasus ini adalah penelitian kualitatif ini didukung oleh teori depresi remaja dan bunuh diri. Depresi adalah gangguan suasana hati sebagai gangguan atau penyakit yang biasanya ditandai oleh perasaan yang tidak berdaya atau perasaan tidak berguna, putus asa, kecemasan, pesimis menghadapi kejadian yang akan datang. Remaja adalah individu remaja itu adalah individu yang telah mengalami kematangan secara anatomis, di mana keadaan tubuh yang pada umumnya sudah memperoleh bentuk yang sempurna. Hal tersebut berkisar antara usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Bunuh diri adalah tindakan yang merusak diri, yang disengaja sehingga menyebabkan diri binasa akibat mencari dan memunculkan solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi, sehingga bunuh diri ini dianggap sebagai tindakan penyelesaian masalah yang terbaik. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya latar belakang yang menyebabkan responden mengalami depresi adalah tertekan dengan keadaan yang dialami. Simptomi depresi yang muncul yaitu simptomi fisik, psikis, dan sosial. Berdasarkan PPDGJ 3, depresi yang dialami oleh responden 1 tergolong sedang dan responden 2 tergolong ringan. Tanda-tanda perilaku bunuh diri yaitu mengancam akan bunuh diri, kehilangan anggota keluarga, gangguan tidur dan makan, menurunnya nilai di sekolah, perasaan murung yang terus-menerus, tidak berdaya, depresi, dan putus asa yang mendalam, serta menarik diri dari anggota keluarga dan teman. Faktor yang menyebabkan kedua responden bunuh diri adalah stres, depresi, keluarga yang tidak harmonis, dan genetis. Dampak psikologis percobaan bunuh diri yang kedua responden mengalami perubahan psikologis setelah melakukan percobaan bunuh diri. Usaha yang dilakukan oleh kedua responden dalam mengatasi depresi pasca melakukan percobaan bunuh diri berbeda satu sama lain. Solusi pikiran untuk bunuh diri kerap kali muncul saat masalah tengah melanda. Namun bunuh diri bukanlah cara tepat untuk menyelesaikan persoalan itu. Keinginan bunuh diri rentan terhadap siapa saja tanpa mengenal tingkat usia, kesuksesan pekerjaan ataupun agama. Rasa ingin bunuh diri biasanya datang ketika seseorang berada di titik terendahnya dalam hidupnya. Saat masalah dianggap tidak bisa teratasi dan tidak ada lagi harapan hidup di masa depan. Akan tetapi, anggapan ini justru salah. Pikiran bunuh diri bisa dihilangkan dan bisa hidup kembali dilanjutkan dengan hidup yang lebih baik. Seiring berjalannya waktu dan dukungan, masalah dapat diselesaikan. Solusi berikut merupakan cara mudah menghilangkan pikiran untuk bunuh diri berdasarkan organisasi nirlaba yang fokus pada kesehatan mental. Yang pertama, ingat bahwa emosi bisa berubah selalu ingat bahwa perasaan tak selalu sama setiap waktu. Seperti roda yang berputar, emosi akan selalu berubah dalam setiap waktu. Dengan menanamkan keyakinan tersebut, perasaan putus asa akan berubah menjadi rasa bahagia pada esok hari.
Yang kedua, ingat orang lain. Jika perasaan bunuh diri menderita, selalu ingat ada orang lain yang membutuhkan kehadiran Anda. Orang lain akan merasa sedih dan menderita jika Anda tetap memutuskan untuk bunuh diri. Yang ketiga, banyak yang bisa dilakukan. Selalu ingat ada banyak hal menarik yang menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup. Kegiatan ini tak lagi bisa dijalani setelah Anda mengakhiri hidup. Yang keempat, mencari solusi. Saat perasaan kacau baru muncul, tubuh tak dapat berpikir mengenai solusi lain selain bunuh diri. Namun, ini bukan berarti tak ada solusi, hanya saja Anda belum melihatnya. Hal ini biasanya muncul akibat rasa sakit secara emosional yang intens menghambat otak untuk berpikir jernih. Hal yang harus dilakukan adalah menghubungi terapis, konselor, psikiater, guru, teman, dan orang terkasih untuk memberikan pertolongan. Lalu yang selanjutnya nomor 5 atau yang terakhir, mencari tempat aman. Ketika rasa ingin bunuh diri muncul, segera cari tempat aman dan pastikan untuk tidak melakukan apa-apa selain menenangkan diri. Jauhi benda-benda yang dapat menyakiti seperti pisau atau senjata api. Selain itu, pastikan tubuh tidak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan karena dapat memperkuat keinginan bunuh diri. Masalah depresi jangan dianggap enteng. Jika Anda pernah memikirkan atau merasa tendensi bunuh diri, mengalami krisis emosional, atau mengenal orang-orang dalam kondisi tersebut, Anda disarankan menghubungi pihak yang bisa membantu, misalnya saja komunitas Save Yourself. Berdasarkan data yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa persepsi bunuh diri sebagai jalan keluar bukanlah suatu tindakan yang patut dilakukan, karena justru akan menambah masalah yang telah ada. Bunuh diri merupakan hasil dari ketidakmampuan seseorang dalam menghadapi cobaan hidup. Penyebab utama terjadinya bunuh diri di masyarakat disebabkan karena kurangnya iman dan kurangnya percaya pada diri sendiri. Oleh karena itu, perlu ditanamkan sikap percaya diri yang mengarah ke arah positif. Dan untuk menangkalnya juga harus diintensifkan pendidikan agama sejak masa kanak-kanak dan tingkatkan dakwah Islamiyah kepada seluruh lapisan masyarakat Islam, guna peningkatan iman, ibadah, dan takwanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Kesimpulannya yaitu, sila Pancasila yang berkaitan dengan kasus ini adalah sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa? Karena RB dan NW telah melanggar apa yang Allah larang, yaitu mereka melakukan hubungan suami istri, sedangkan status mereka yaitu berpacaran, dan juga mereka mengaborsi bayi yang sedang dikandung oleh NW sebanyak 2 kali. Yang kedua yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk saran dari penulis yang disampaikan yaitu agar masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam meningkatkan taraf hidup warga negara Indonesia agar dapat menghindari segala persepsi yang mengarah ke bunuh diri. Peran aktif dari masyarakat dan diri pribadi sangat penting untuk mengimbangkan antara pikiran dan tindakan yang dapat menghasilkan segala sesuatu yang baik pula. Dan apabila Anda mencurigai orang di sekitar Anda ingin mengakhiri hidupnya, ajaklah mereka untuk berbicara tentang kekhawatiran tersebut. Pembicaraan bisa kita awali dengan tanpa mengajukan pertanyaan yang bersikap menghakimi dan konfrontatif. Hal yang perlu kita lakukan adalah berbicara secara terbuka dan menanyakan langsung apa yang terjadi kekhawatiran kita. Acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Untuk semuanya saya mohon undur diri. Mohon maaf bila banyak perkataan yang salah dan ada kekurangan.
dari saya selebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.